Bismillahirrahmanirrahim. Inna natawassalu bika ila rabbil bariyah biqada'i hajatina wa ta'siri muradatina wa ila kharatina bil mustafa sayyidina walana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin mursalin wa likullin wa sabiqin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Harun wa sayyidina Isa wa sayyidina Nuh wa sayyidina Dawud wa sayyidina Sulaiman wa sayyidina Isa wa sayyidina Abbas al-Khatib baldan malkan wa jamil anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa ila arwahi jamil awliya was salihin wal ulama al-amin khususan sallallahu alaihi sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani wa Syekh Ahmad ibn Syekh Abdul Alawi wa Syekh al-Hasan Asy'ari wa Syekh Muhammad Khasil radhiyallahu ajma'in. A'adha Allah ala min syafaatihim wa barakatihim wa karamatihim fid dunya wad dunya wal akhirah wa khususan ala ruhi Syekh al-Amma Mbak Masum Lasem wa ala ruhi khususan ala Syekh Haji Ali Masum Jogja thumma ila ruhi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sabbit janani wa abdilil haqqa ala lisani waftah ala hadirin futuhal arifin hikmaka wa nasul alayya rahmatika ya dal jalali wal ikram. Qala al musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumihi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kun hafizan lana wa kun mu'ina Allahu ya ghaniyu ya hamidu Allahu ya mughni wa ya rashidu Allahu ya mubdi'u ya mu'idu Allahu ya azizu ya majidu li'azika tauhidu yashkulhuna. Yang selanjutnya Asmaul Husna. Allahu ya Allah, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, wahai Dat yang maha kaya, Dat yang maha kaya. Ya Ghaniyu, Dat yang maha kaya. Artinya Allah itu tidak membutuhkan kepada suatu apapun, ya kan? Kalau orang yang masih butuh itu namanya kan fakir, kan? Tapi Allah itu tidak fakir, Allah itu maha kaya. Apapun, segala bentuk apapun permintaan manusia itu mesti dan akan pasti dikabulkan, gitu, ya kan? Cuma kan dikabulkannya itu nggak mesti harus segera gitu, ya kan? Nggak mesti harus segera gitu, ya kan? Tapi tergantung dari bagaimana Allahnya kan begitu, ya kan? Nah Allah itu maha kaya, kekayaan Allah itu tidak akan habis, perbendaharaannya itu dia akan berkurang, kan? Dan apapun yang dilakukan oleh manusia maka tidak akan mengurangi dari perbendaharaan kekayaannya Allah. Andai kata misalnya kumpul manusia dari Nabi Adam sampai manusia yang paling akhir, ya kan,
yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau taat kepada Allah, itu juga tidak akan mempengaruhi dengan kekayaannya Allah. Ataupun misalnya kumpulnya manusia dari awal sampai akhir, mereka semua memohon dan meminta kepada Allah, dan Allah kabulkan satu persatu permintaan mereka semua, dan itu pun juga tidak akan mempengaruhi apa? Perbendaharaan kekayaannya Allah, ya kan? Maka andai kata dikabulkan semua permintaan manusia, maka tidak akan pernah kekurangan sedikit pun, tidak ada pengaruhnya, ya kan, sedikit pun terhadap perbendaharaan Allah, ya kan. Maka diibaratkan seperti melemparnya kalian jarum ke lautan. Kira-kira ada pengaruhnya enggak kalian lempar jarum ke lautan gitu kan, terhadap air yang ada di laut? Kan enggak ada pengaruhnya sama sekali. Ya orang sekarang bilang tuh enggak ngefek lah kan gitu loh, ya kan, enggak ngefek gitu, ya kan. Mau dikabulkan, mau apa namanya, semuanya permintaan, berbagai macam bentuk permintaan manusia, andai kata misalnya gitu dikabulkan, ya itu tidak akan pernah mempengaruhi kekayaan yang Allah miliki gitu loh, ya kan. Makanya Allah itu ya zat yang maha kaya, artinya tidak membutuhkan itu, ya kan, tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Maka kalau kalian merasa menjadi orang yang kaya tapi masih butuh, itu belum kaya namanya gitu loh, ya kan. yang lebih tepat sebenarnya orang yang kaya itu ya orang yang memang sudah tidak butuh gitu kan. Tapi kalau kamu masih membutuhkan kepada sesuatu, masih butuh kepada hal yang lainnya, itu belum kaya namanya gitu loh, ya kan, belum kaya. Kekayaan yang kita milikinya itu ya berarti hanya bersifat apa? Majas, ya kan, hanya bersifat kiasan gitu kan, bukan yang sesungguhnya, ya kan. Kalau kaya sesungguhnya ya memang tidak membutuhkan kan begitu, ya kan. Nah ini kan apa namanya, sifat apa nama asma Allah ya Ghani semacam itu. Kayaknya tidak membutuhkan kepada yang lainnya semacam itu, ya kan. Nah ini asma Allah ya Ghani, ya kan. Makanya segala semua keinginan manusia ya pada hakikatnya itu akan dikabulkan oleh Allah gitu kan. Cuma ya kan, dikabulkan dan tidak dikabulkannya permohonan manusia itu tergantung dari waktu, ya kan. Artinya begini, artinya pasti Allah itu akan kabulkan, tapi kan waktunya, ya kan. Waktunya kan juga akan menentukan kapan Allah ngasihnya, kapan Allah mengabulkannya. Bisa jadi kita berdoanya, ya kan, ketika kalian berdoanya masih dalam status kalian jadi santri, gitu kan, berdoa ya Allah, berdoa macam-macam lah permohonannya, macam-macam, ya kan. Tapi ternyata, ya kan, dikabulkannya nanti setelah kalian punya anak 5 misalnya kan gitu loh, ya kan. Nah itu kan bisa aja, kan waktu namanya, ya kan. Ya kan, waktu. Makanya apa namanya, di dalam suatu apa namanya permohonan itu tidak ada kata-kata yang segera dikabulkan, akan diperkenankan, ya kan. Diperkenankan itu kan berarti tergantung waktunya gitu, ya kan. Makanya enggak usah bosan ketika kita berdoa, ya kan. Kamu harus yakin dan seyakin-yakinnya apapun bentuk permintaan kita itu pasti dan mesti akan dikabulkan oleh Allah. Tinggal tergantung waktunya gitu loh, ya kan. Kapan Allah mau mengasihi kita gitu loh, ya kan. Karena kita sebagai hamba tidak boleh menuntut kepada Sang Pencipta gitu, ya kan. Bentuk kita memohon sama Allah ya hanya sebagai bentuk permohonan, bukan sebagai suatu tuntutan gitu loh, ya kan. Ya permohonan sama tuntutan kan berbeda, ya kan. Kalau permohonan ya dikabulkan ya alhamdulillah, nggak dikabulkan juga nggak apa-apa kan gitu kan. Kalau tuntutan kan harus, ya kan. Nah, itu semacam itu. Makanya bentuknya sebagai bentuk permohonan kepada Allah semacam itu, ya kan. Tuh. Nah terkadang kita juga nggak menyadari, ya kan, nggak menyadarinya apa, ya kan, bahwa setiap permohonan kita itu dikabulkan, tapi ya kan terkadang Allah mengganti, ya kan, apa yang kita mohon, apa yang kita minta diganti sama Allah, ya kan. Digantinya macam-macam, ada kalanya digantinya di dunia, tapi ada kalanya Allah menginginkan ya nantilah permohonan kamu
akan aku kabulkan, nggak usah di dunia lah. Misal kamu bermohon, ya kan, kamu berdoa memohon kepada Allah, minta punya rumah misalnya, ya kan, atau punya kendaraan atau segala macam lah kenikmatan dunia, ya kan. Tapi kata Allah misalnya bisa aja Allah menggantikan, ya sudahlah, ya kan, nggak usah kamu cari yang di dunia, nanti akan saya ganti di akhirat, kan gitu loh, ya kan, semacam itu. Minta rumah di dunia ternyata diganti sama Allah rumahnya di surga misalnya, kan gitu loh, ini bisa aja semacam itu diganti, ya kan. Jadi bentuk-bentuk permohonan yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan, terkadang juga diganti, ya kan. Apa yang kita inginkan ya tidak terjadi semacam itu, kan. Atau misalnya kita memohon kepada Allah, ya kan, ya Allah, apa namanya, ya Allah, ya kan, saya memohon ya Allah berikanlah saya rezeki uang sekian gitu kan, karena kita yakin, ya kan, kita minta berapapun miliar atau triliunan yang kita minta sama Allah tidak akan berkurang, kan gitu istilahnya kan. Kita memohon sama Allah, ya Allah, ya kan, berikanlah saya rezeki sekian sekian sekian, misalnya kalian sebutkan lah nominalnya misalnya gitu kan, kalian sebutkan nominalnya, ya Allah saya minta sekian 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 gitu kan. Ya itu bisa aja permohonan itu diganti sama Allah, ya kan. Diganti apa? Diganti misalnya kalian sebagai seorang pedagang atau punya usaha, ketika memohon semacam itu ternyata, ya kan, kalian terhindar dari kerugian yang sekian ratusan juta. Itu kan juga sebagai bentuk dikabulkannya permohonan kamu, cuma dalam bentuk yang berbeda, itu namanya diganti. Atau kita misalnya memohon sama Allah, ya Allah, ya kan, berikanlah saya rezeki yang luas, barokah dan sebagainya lah, panjang macam-macam lah gitu kan, itu semacam itu. Ternyata sama Allah tidak diberikan rezeki yang semacam itu, tapi diberikan kesehatan, nggak sakit-sakit, ya kan, misalnya semacam itu, ya kan. Lah sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk berobat, ya kan. Loh, ketika berdoa, ya Allah, wah ternyata dikabulkan, saya dapat rezeki sekian ratus juta, ternyata sakit, duitnya habis buat berobat, kan gitu loh, ya kan. Masa masih semacam itu, ya kan. Nah ini harus dipahami sama kita semacam itu. Artinya Allah mempunyai suatu kehendak tersendiri di dalam mengabulkan permohonan hambanya, begitu, ya kan. Makanya jangan pernah berputus asa di dalam berdoa. Kita harus yakin, ya Ghaniyu, Allah itu maha kaya, ya kan. Apapun bentuk-bentuk permohonan kita mesti dikabulkan. Yang jelas kan kita ketika dia memohon mesti akan mencari dan meminta yang bersifatnya itu kebaikan-kebaikan dunia, kan gitu, ya kan. Kesenangan-kesenangan dunia, sok kamu meminta, ya kan, berdoa sama Allah, apa yang kamu minta? Kan mesti kesenangan dunia. Itu loh, ya kan, kesenangan dunia itu mesti akan diganti sama Allah, ya kan, akan dikabulkan, diganti segala macam lah itu, ya kan. Nah itu permohonan-permohonan yang kita panjatkan kepada Allah, ya kan. Artinya dengan sifat ya Ghaniyu ini, ya kan, asma ya Ghaniyu ini, bahwa Allah itu maha kaya, maka Allah tidak akan pernah menolak permintaan hambanya, ya kan. Tapi yang perlu kita catat ada 2 poin, ya kan. Satu, waktu, ya kan, Allah tidak akan istilah kata itu langsung ketika kalian memohon langsung dikabulkan pada saat itu juga, kecuali kalau memang kita mempunyai status sudah menjadi kekasih Allah, gitu kan. Kalau sudah menjadi kekasih Allah kan beda namanya, kan gitu, ya kan, permohonannya. Nah kita kan bukan kekasih Allah, artinya status standar kita itu kan masih orang awam, kan begitu, ya kan. Maka permohonannya itu harus melalui suatu proses waktu, ya kan. Kapan dikabulkannya, kan gitu, ada waktu, ya kan. Yang kedua, catatan kita, ya kan, bahwa setiap permohonan yang kita mintakan atau kita panjatkan kepada Allah pasti, ya kan, nanti akan dikabulkan oleh Allah. Dan terkadang permohonan itu diganti sama Allah, ya kan. Digantinya itu baik macam-macam rupanya, ya kan. Entah itu digantinya itu juga termasuk di dunia ini, ya kan, atau juga nanti bisa digantinya itu di akhirat nanti, ya kan, di kehidupan kemudian itu diganti semacam itu, ya kan. Maka sering saya katakan, ya kan, janganlah pernah berputus asa di dalam doa, gitu kan. Pasti dan pasti, ya kan,
bahwa Allah itu akan mendengar setiap permohonan dan munajat kalian. Wah, Allah Maha mendengar kan gitu. Pasti akan didengar. Ya seperti itulah tadi itu, kan? Nah, makanya ketika seseorang itu sudah mempunyai status menjadi orang yang kaya, ya maka seharusnya juga mempunyai sifat-sifat, ya kan? Ya seperti yang dimiliki oleh Allah, artinya mempelajari, ya kan? Mempelajari istilahnya sifat-sifat kekayaan yang dimiliki oleh Allah gitu, ya kan? Makanya ya orang-orang yang bisa dikatakan menjadi orang yang kaya, ya itu juga merupakan pemberian dari Allah, ya kan? Maka orang-orang kaya itu juga tetap harus mempunyai adab, ya kan? Karena orang kaya punya harta yang banyak itu harus yakin dan tahu, ya kan, bahwa hartanya, kekayaan yang dimilikinya itu kan hanya berupa majasi, ya kan, berupa kiasan. Pada hakikatnya dia tidak memiliki kekayaan itu, semacam itu, ya kan. Nah, makanya semuanya itu kan merupakan suatu titipan. Maka ketika memegang amanah atau titipan berupa kekayaan, maka seseorang itu juga harus mempunyai adab, ya kan? Adab ya macam-macam, ya kan? Harus mempunyai adabnya macam-macam, ya kan? Adab orang kaya, ya kan? Orang kaya juga harus mempunyai adab, bukan orang miskin aja yang harus disuruh beradab gitu, ya kan? Orang kaya juga harus punya adab lah gitu, ya kan? Ya kadang-kadang kan kita begitu, yang sopan, ya kan? Kalau masuk ke rumah orang kaya kan gitu loh, ya kan? Padahal orang kaya juga harus punya adab, punya tata krama, harus mempunyai sopan santunnya juga gitu, ya kan? Yang pertama, ya kan, adab orang kaya satu tawadhu, ya kan? Artinya tawadhu itu rendah hati. Dia harus yakin bahwa kekayaan yang dimilikinya itu bukan merupakan suatu hasil usaha dan jerih payahnya sendiri. Dan dia yakin, ya kan, bahwa apa yang diusahakan tidak akan pernah bisa berhasil dan tidak bisa mencapai kekayaan yang seperti ini kecuali turut serta dan perannya ya Ghaniyu, ya kan, zat yang maha kaya, kan begitu, ya kan. Jadi harus harus meyakini semacam itu sehingga timbul ketawaduan, ya kan, tidak sombong. Wah, ini harta saya yang saya miliki, harta saya yang saya usahakan sendiri, nggak bisa gitu, ya kan. Nah, itu ketawaduan semacam itu. Ketawaduan itu ya kembali ke Allah sendiri, ya kan. Ya saya tidak bisa, ya kan. Atau bisa aja tawadunya, ya kan. Wah, ya kan. Ini harta saya banyak, bukan merupakan usaha saya sendiri. Selain dari usaha dari saya sendiri, juga Allah turut berperan dalam usaha saya. Dan juga nggak kalah pentingnya, ya kan, misalnya, ya kan, doa-doa dari orang miskin, orang fakir juga turut serta di dalam usaha saya sendiri, kan gitu loh, ya kan. Nah, ini semacam itu. Makanya sering saya katakan juga, ya kan, kalau jadi orang kaya jangan sombong. Kamu tidak akan pernah bisa disebut sebagai seorang kaya kalau tidak ada orang miskin. Dan kamu harus bersyukur adanya orang miskin. Dengan ada orangnya miskin, maka orang kaya terbantu. Gitu. Kamu dapat bayangkan andai kata di Indonesia jadi orang kaya semua. Siapa yang mau kerja? Kan? Itu repot, ya kan. Tetap itu namanya hukum alam, ya kan. Sudah sunatullah, kehidupan itu selalu berpasang-pasangan, ya kan. Ada kaya dan miskin, ya semua terjadi semacam itu, ya kan. Itu namanya keserasian di dalam suatu kehidupan semacam itu, ya kan. Maka jangan pernah menghina orang kaya, jangan pernah menghina orang miskin, ya kan. Karena orang miskin turut serta dalam kekayaan seseorang, semacam itu, ya kan. Tawadhu lah, ya kan, tawadhu semacam itu, ya kan. Gembira, ya kan. Gembira apa? Gembira bahwa harta ini Allah yang memberikan. Itu ya, misalnya kita dapat uang 100.000, wah senang banget 100.000, ya kan, senang 100.000, yakin 100.000 uang ini, yakin, ya kan, bahwa ini adalah Allah yang memberikan, gitu kan. Jangan kamu berprinsip, misalnya kamu dikasih amalan misalnya, ya kan, misalnya dikasih ayat, misalnya ayat 1000 dinar misalnya, kamu ngamalin, bukan ngamalin ayat, ya kan, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Misalnya kamu baca 1000 kali, begitu selesai kamu baca 1000 kali, ya kan, mau baca 1000 kali, besok ke paginya kamu ada yang ngasih duit misalnya,
ya kan? Ada yang ngasih duit misalnya, ya kan? Ada yang ngasih duit misalnya 100.000 misalnya, ya kan? 100.000, itu kan 500.000 atau berapa lah kan gitu, kan yang ngasih duit, itu kan, sehingga timbul di hati kamu itu kan, wah, ada yang ngasih duit ini. Ayat ini manjur, itu loh kan, jangan kamu ke ayat ini, kamu kembalikan pemberian itu tetap dari Allah gitu loh, ya kan. Wah, sehingga kamu berpacu semangat lagi gitu kan, semangat lagi membaca ayatnya. Ya jangan begitu, tetap gitu kan. Ayat-ayat yang semacam itu hanya sebagai wasilah lantaran ikhtiar batiniyah kita memohon kepada Allah, dan harus diyakini bahwa pemberian itu adalah bukan dari siapa-siapa, Allah yang memberikan itu, ya kan? Allah yang memberikan rezeki, ya kita dikasih uang ya 100.000, ya kan? Alhamdulillah Allah yang ngasihkan rezeki, gitu kan? Ya kita menyadari, ya kan? Begitu ada orang yang mengasih uang 100.000, langsung kita sadari ini merupakan rezeki dari Allah, semacam itu loh, ya kan? Nah ini harus disadari yang semacam itu, ya kan? Itu tawaduk semacam bersyukur, ya kan, terhadap pemberian dari Allah semacam itu, ya kan. Makanya adabnya kan tawaduk, lantas bersyukur. Nah bersyukur salah satu poinnya seperti itu tadi, ya kan. Ya kan, artinya orang itu harus tahu pemberian dari Allah dan orang itu harus bersyukur, ya kan, bahwa bahwa uang itu ya dari Allah. Ketika mendapat berapapun ya harus gembira gitu, ya kan. Berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya itu harus kita gembirakan, seneng. Dapat uang 50.000, wah senangnya bukan man, ya Allah, ya kan. Saat ini Engkau memberikan aku, ya kan, rezeki uang berupa uang 50.000. Diberikan 100.000 gembira, diberikan ini gembira, diberikan ini senang, dan kamu yakin ini merupakan bagian dari kemurahan Allah terhadap saya, kan gitu loh, ya kan. Nah, ini semacam itu, ya kan. Jadi harus senang dan gembira, gitu, ya kan. Ini, ya kan, ada orang kaya semacam itu, ya kan. Tawadhu, syukur, ya kan. Terus diniatkan, ya kan, mensyukuri kekayaan yang kita miliki, diniatkan apa? Diniatkan bahwa harta itu untuk kebaikan, ya kan. Diniatkan ketika punya harta, diniatkan, ya kan, bahwa harta itu untuk kebaikan, gitu kan, untuk kebaikan, gitu, ya kan. Tanda orang bersyukur terhadap kekayaannya juga ya harus diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan ketika dapat uang, ucapkan dengan lisan. Ketika dikasih sama orang, ucapkan rasa terima kasih sama orang, lantas memuji kepada Allah. Terima kasih Pak, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan rezeki, kan begitu, ya kan. Diucapkan dengan lisan itu kan sebagai bentuk orang itu bersyukur semacam itu, ya kan. Nah, selanjutnya, ya kan, adab orang yang kaya juga, sakhiyun adalah dermawan, pemurah, ya kan. Pemurah, ya kan, pemurah, ya kan, dermawan, nggak pelit gitu loh, maksudnya ketika punya harta kekayaan, ya kan, ada orang membutuhkan, kasih, ya kan, gak usah pikir-pikir, ya kan, ntar habis pikir lagi, ya kan, mau ngasih tuh mikir, kalau mau ngasih mikir itu belum dermawan namanya, gitu, ya kan. Kalau ngasih ya kasih, ada sumbangan ya sumbang, ya kan, ada orang yang minta sumbangan ya kasih sumbangan, itu kan dermawan semacam itu. Nggak pernah berpikir ke depannya nanti, gitu loh, itu namanya dermawan. Ya sudah, kasih ya kasih, ya kan. Makanya kalau ada orang dermawan ngasih kepada kalian, itu dimakan hartanya, nggak apa-apa, bagus, ya kan. Harta orang dermawan itu akan menjadi obat buat orang yang memakannya, gitu kan. Ya maksudnya obat itu bukan obat penyakit gitu maksudnya, ya kan. Obat yang mengajak kepada kita itu supaya bisa lebih dekat kepada Allah, gitu semacam itu, ya kan. Ya kan. Harta orang yang pelit biasanya itu membawa penyakit. Ya penyakit apa? Penyakit hati, gitu kan. Bisa menyebabkan kita
jauh dari jauh dari Allah, ya kan, susah melakukan taat dan ibadah kepada Allah gitu kan, berarti semacam itu, ya kan. Tapi kan jarang orang pelit yang sedekah kan itu, ya kan, yang dermawan semacam itu, makanya diambil itu semacam itu, ya kan, nggak apa-apa semacam itu, ya kan, itu sedekahnya yang semacam itu dari orang kaya. Maka adab orang kaya itu tadi dermawan, pemurah gitu, ya kan, pemurah, berehan kata orang Sunda mah, kasih weh kan gitu, mau minta kasih, mau minta sumbangan kasih, ya kan, nggak pernah memikirkan untung dan ruginya, kalau saya kasih nanti bagaimana, ya sudah, ya kan. Makanya para sahabat juga kalau bersedekah sudah nggak pernah memikirkan nanti bagaimana, ya sudah, ada ya kasih, ada, ya kan. Nah kalau kamu belum ada uang misalnya, jangan ngomong nggak ada, ya kan. Maaf Pak, saat ini saya belum ada, ya kan. Ya belum ada, jangan bilang nggak ada, saat ini saya belum ada, ya kan. Nanti barangkali ada rezekinya nanti saya kasih, kan gitu, ya kan. Nah ini semacam itu kalau kita, ya kan, mau nggak bisa atau nggak mampu untuk bersedekah misalnya atau ngasih orang, ya ucapan dengan lisan yang baik kan semacam itu, ya kan. Nah gitulah, ya kan. Makanya jadi orang kaya itu jangan pelit-pelit lah gitu, ya kan. Karena bagaimanapun juga kekayaan itu bagian dari titipan yang Allah berikan kepada kita, ya kan. Karena kekayaan kita itu majas, kiasan, bisa aja suatu saat kekayaan itu akan hilang, ya kan. Mudah bagi Allah, ya kan, untuk menghilangkan dan menumbuhkan kekayaan seseorang gitu, ya kan. Kita bisa melihat, dulu orang ini kayanya luar biasa, ternyata, ya kan, 1 tahun 2 tahun kemudian menjadi orang yang miskin, gitu kan. Itu kan mudah aja, ya kan. Jadi tidak ada yang pernah kekalahkan semacam itu, ya kan. Itu. Yang selanjutnya, adab orang kaya sering-sering atau banyak kenal sama orang-orang fakir, terutama orang fakir yang soleh, orang fakir yang soleh, orang fakir yang taat, gitu kan. Nah sehingga apa, ya kan, sehingga harta kekayaannya ketika disumbangkan kepada orang fakir dipakai dan digunakan untuk ketaatan gitu loh, ya kan. Nah nanti suatu saat ketika orang fakir itu di yaumil atau di dalam kehidupan yang akan datang, orang fakir itu mendapatkan suatu keridhaan Allah, dia masuk surga, maka orang fakir punya daulah, ya kan, punya daulah. Artinya orang fakir itu akan diperintahkan oleh Allah untuk mencari orang kaya yang selalu memberikan sumbangan dan sedekah kepadanya. Orang fakir, cari orang kaya yang selalu memberikan sumbangan kepada kamu, kan itu loh, ya kan. Dicari itu sama orang fakir, mana orang kaya ini yang dulu pernah nyumbang sama saya, mana orang kaya ini yang dulu pernah menafkahkan hartanya kepada saya, ya kan. Status orang fakir di di kehidupan akhirat itu sudah mendapatkan posisi yang enak, itu mendapatkan tempat di surga misalnya, semacam itu. Suruh cari gitu loh, ya kan. Makanya ketika kalian menjadi orang kaya, jangan mengurung diri, ya kan. Sering-sering jalan, cari orang fakir yang kira-kira orang fakir yang taat, orang fakir yang soleh, orang yang fakir selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kefakirannya, itu disumbang gitu loh, ya kan. Dinafkahkan hartanya sehingga nanti orang itu akan membawa kita dan akan menolong kita nanti, semacam itu, ya kan. Dengan kekayaan kita, dengan harta yang kita miliki, dibawa semacam itu, ya kan. Nah ini, ya kan, adab orang kaya semacam itu. Jangan jadi orang kaya jangan mengurung diri, mentang-mentang kaya mengurung diri di dalam rumah. Biarin aja orang pada datang sini semua, gitu loh, ya kan. Iya jangan begitu juga kan, begitu. Justru orang kaya itu banyak keliling kan, gitu loh, ya kan. Cari orang-orang fakir, ya kan. Kalau orang kaya mengurung diri di rumah, orang fakir kan juga sungkan datang, ya kan. Ya mesti kan akan dicap sesuatu yang nggak enak, gitu kan.
Ya kan misalnya orang fakir datang, ya kan ada tetangganya sebelah, si Anu datang pasti dah, nggak ada lain lagi, kan gitu loh kan, ini kan capnya jelek kan gitu loh, ya kan. Makanya paling afdol itu ketika menjadi orang kaya ya keliling, gitu, ya kan. Cari kira-kira orang fakir yang membutuhkan hartanya, tapi orang fakir yang soleh loh, ya kan, yang membutuhkan hartanya sehingga bisa dinafkahkan, ya kan. Misalnya cari di masjid, ya kan, kira-kira orang yang ada di masjid, ya kan, atau tukang adzannya, muadzinnya, ya kan, hidupnya kecukupan atau enggak, kan gitu kan. Kehidupan sehari-hariannya, dari makannya, dari kebutuhan sehari-harinya, dia bisa tercukupi atau tidak. Cari keliling ya kira-kira orang yang taat fakirnya gitu, ya kan. Terus ada lagi misalnya, ya kan, penjaga masjidnya atau pengurus marbotnya kan gitu loh, ya kan, marbot masjidnya. Nah itu semacam itu, dikelilingi yang semacam itu, dicari, ya kan, disumbang, dikeliling segala macam. Nah itu kekayaan yang semacam itu disebarkan semacam itu, ya kan. Nah ini apa namanya, nah fakir lah yang akan memberikan kepada kita. Jangan mentang-mentang fakir lantas disumbang kalau uangnya itu dipakai buat kebaikan, tapi kalau dipakai buat yang nggak benar kan juga nggak bagus kan begitu, ya kan, juga nggak bagus kan begitu, ya kan. Nah, makanya hati-hati, ya kan. Ya misalnya ngamen gitu kan, tahu-tahu kamu ngasih 500 atau 1000, ternyata uangnya dipakai buat mabok misalnya. Kan dapat gitu, ya kan, kayak semacam itu, ya kan. Makanya cari apa namanya, kira-kira apa namanya, yang memang hartanya itu dipakai oleh orang fakir itu untuk taat kepada Allah, itu yang diutamakan, yang semacam itu, ya kan, diutamakan yang semacam itu, ya kan. Lantas yang apa namanya, kelima, adab orang kaya, ya kan. Dengan kekayaannya ini tidak menyebabkan dia itu lalai di dalam menjalankan perintah Allah, ya kan. Dengan kekayaannya justru dia akan memacu dan memicu dia itu lebih giat lagi taat dalam ibadah kepada Allah, ya kan. Tapi yang jelas, ya kan, apapun status kita, ya kan, apapun status kita ini jangan sampai kita lalai taat kepada Allah. Artinya begini, ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, maka jangan sampai status kekayaan kita itu menyebabkan kita tidak bisa dekat kepada Allah, ya kan. Ataupun nanti misalnya kita ditakdirkan sama Allah menjadi orang yang fakir, dan jangan sampai kefakiran kita itu juga menyebabkan lalai kita kepada Allah. Artinya apapun status nanti yang kita miliki, apakah kita itu nanti statusnya orang fakir, orang miskin, atau status kita itu orang kaya, ya kan, maka status itulah yang harus kita pakai dalam usaha dan rangka mendekatkan diri kita kepada Allah di dalam taatnya, kan begitu, ya kan. Jadi dengan kekayaan kita bisa taat, ya kan, dengan kemiskinan juga kita bisa taat, kan gitu loh, ya kan. Nah, ini penting juga apa namanya buat kita semacam itu, ya kan. Makanya, ya kan, harta-harta yang kita miliki ya tetap akan menjadikan suatu bekal buat kita begitu, ya kan. Walaupun nanti antara orang yang kaya dengan orang miskin kan prosesnya berbeda di dalam perhitungannya, kan gitu loh, ya kan. Orang miskin yang punya harta kan ketika diproses, orang miskin apa namanya yang tidak mempunyai harta tapi taat kepada Allah, maka prosesnya itu kan cepat hisapnya, ya kan. Begitu dihisap, ya kan, dihitung, catatannya sedikit doang, ya kan. Karena yang dipunya cuma apa, baju, ya kan, celana, kain, kan gitu loh, ya kan. Wah catatan sedikit, wah beres gitu kan. Nah tapi orang yang kaya ini kan gitu loh, ya kan, diproses dulu dari mana hartanya didapat, ya kan, dengan cara apa dia memperoleh hartanya, ya kan, terus bagaimana dia menjalankan hartanya, itu ribet catatannya gitu loh, ya kan. Itu ribet catatannya, dicatat gini terus, dicatat prosesnya gitu, ya kan, hitungannya lama gitu, ya kan. Makanya ya yang jelas makin banyak harta juga akan membuat
lamanya proses di yaumil hisab nanti begitu loh macam itu ya kan. Ya tapi tetap kita sebagai manusia ketika hidup di dunia ya tetap menginginkan hal semacam itu. Maka ketika dikasih pilihan mau kaya mau miskin, kamu milih mana? Oh, kaya kan itu loh ya kan, pasti milih kaya kan itu loh ya kan, pasti milih kaya itu kan. Mau diceritakan bagaimana juga tetap kamu pasti milih kaya gitu kan, mau milih kaya. Mau kaya mau miskin, mau mesti milih kaya ya kan. Oh kaya harta kaya apa segala macam, wah pokoknya tetap milih kaya ya kan ya, karena ya prinsip anak-anak sekarang kan begitu ya kan, senang di dunia bahagia di akhirat kan itu semacam itu ya kan. Nah ini apa namanya proses-proses yang semacam itu yang kita jalani di dalam kehidupan dunia ya kan. Makanya ya kan bagaimanapun juga Allah itu maha kaya, maka jangan pernah berhenti ketika kalian memohon apapun kepada Allah, mesti akan dikasih gitu kan, akan dikabulkan, karena Allah itu mempunyai banyak sekali perbendaharaan yang tidak akan berkurang diminta oleh siapapun juga, baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin maupun semua makhluk Allah yang apa namanya bernyawa untuk meminta permohonan kepada Allah mesti akan dikabulkannya begitu ya kan. Itulah merupakan suatu keyakinan kita terhadap asma Allah gitu kan, Allah Ghaniyun gitu kan. Makanya jangan pernah kita memohon kepada selain Allah meminta kekayaan, jangan pernah berputus asa di dalam doa, jangan pernah mengambil jalan pintas, ini yang berbahaya gitu loh ya kan. Ngambil jalan pintas ingin cepat kaya ya kan, akhirnya jalan pintas lah kan gitu ya kan. Oh jalan pintas macam-macam kan gitu ya kan. Oh jalan pintas macam-macam ya kan. Yang jelas itu jangan pernah mengambil jalan pintas yang menjerumuskan kita itu terhadap perbuatan-perbuatan yang memang tidak diridhoi oleh Allah dan melanggar aturan-aturan Islam ya kan. Pengen jalan pintas kan macam-macam orang jalan pintasnya. Ada ingin cepat kaya, jalan pintasnya melakukan perbuatan yang kurang bagus karena mempunyai kehidupan yang glamor ya kan. Status sosialnya sudah tinggi, lantas pandemi ya kan, yang membuat orang itu serba kocar-kacir di dalam ekonomi, bingung nyari harta, bingung nyari benda, bagaimana caranya yang biasanya hidup dengan kehidupan yang mewah pengen kembali lagi seperti semula, pengen cepat-cepat dia kembali seperti sedia kala, akhirnya ngambil jalan pintas ya kan. Ngambil jalan pintas, apa jalan pintasnya macam-macam ya kan. Ada orang perempuan yang akhirnya mengambil jalan pintas menjual diri ya kan, untuk supaya bisa lah iya kan ada ya kan. Maka kan ada artis gitu kan, karena cuma gara-gara ingin menggaji asistennya, karena asistennya untuk biaya gaji asistennya saja harus sampai menjual diri, itu kan berbahaya, itu kan jalan pintas namanya ya kan. Ya padahal kan semua, ya padahal semua kan sudah diberikan. Maka seperti saya katakan tadi kan gitu ya kan, apapun bentuknya itu merupakan pemberian dari Allah, termasuk sehat juga merupakan pemberian dari Allah, kekayaan. Syukur kamu cuma kehilangan mobil, syukur kamu cuma kehilangan rumah ya kan, tapi badan masih sehat. Ada orang yang punya rumah gede, punya uang banyak tapi sakit, nggak pernah bisa menikmati rumahnya, nggak bisa pernah menikmati duitnya ya kan. Kenapa? Ya karena nggak bisa makan. Makan sudah diatur, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya kan. Duit banyak ya kan, ya duit banyak, makan dengan porsi yang pas-pasan, nasi sekepel ya kan, nggak bisa makan yang lain ya kan. Duit banyak segala macam, tapi tetap aturannya makan nasi sekepal cuma pakai tahu sama tempe, itu mah makanan santri
Kan begitu loh kan. Lah ya semacam itu. Ya percuma kan begitu loh ya kan. Nah, itu kan semacam itu ya kan. Iya makanya saya katakan semacam itu. Harus ini harus kita pahami semacam itu ya kan. Jadi jangan pernah mengambil jalan pintas. Yang penting mah sehat sudah merupakan suatu anugerah yang terbesar juga buat kita kan begitu loh ya kan. Makanya yang penting sehat ya kan, semacam itu. Kehilangan yang lainnya nggak apa-apa, nggak jadi masalah, yang penting sehat ya kan. Iman kita masih bisa terjaga kan begitu ya kan. Ini kan yang repot dan paling susah ya kan. Kalau orang sudah hilang sifat kebutuhannya tapi yang dipilih adalah gaya hidupnya, itu yang repot ya kan. Kebutuhan dasar kita itu ringan dan mudah, cuma gaya hidup kita yang bikin susah gitu loh ya kan. Sehingga orang merasa selalu kekurangan, nggak merasa cukup, nggak merasa kaya. Makanya saya katakan orang yang selalu merasa kekurangan pada hakikatnya dia adalah orang yang miskin gitu loh ya kan. Orang yang kaya adalah orang yang masalah selalu berkecukupan gitu loh ya kan. Cukupan gitu kan, cukup ya kan. Ya makan nasi dengan tempe ya cukup ya kan, nggak pernah kekurangan ya kan. Segala sesuatunya serba dia cukupi, artinya dia itu tidak merasa mencari sesuatu yang memang tidak dibutuhkan oleh dia kan begitu ya kan. Ini semacam itu ya kan, macam-macam ya kan. Terkadang orang mempunyai gaya hidupnya ini bahaya sama sekali ya kan. Hati-hati ya kan, kita memandang kekayaan yang ada di dunia ini ya kan macam-macam. Ada orang yang ingin mencari jalan pintas kekayaannya dengan cara memuja, kan ada yang namanya memuja ya kan. Memuja musyrik lah semacam itu, musyrik lah ya kan. Ya padahal hakikatnya ya kan semua pemberiannya itu tetap dari Allah kan semacam itu. Seperti saya katakan kemarin juga, ya semua pemberian dari Allah. Setan nggak bisa mengabulkan, jin juga tidak bisa mengabulkan. Ya jin sama setan juga tetap aja memohonnya sama Allah kan begitu ya kan. Semacam itu ya kan, semua permohonan sama Allah. Makanya ya kan jangan sampai pernah mengambil jalan pintas ketika kita memohon kebahagiaan atau kesenangan dunia ya kan. Nikmati dan kita syukuri apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan pernah memandang kenikmatan orang lain, karena ketika kita memandang kenikmatan orang lain maka hilanglah rasa syukur kita atas nikmat yang sudah Allah berikan gitu loh ya kan. Kita memandang orang punya mobil, wah enak banget dia punya mobil ya kan. Padahal orang itu nggak tahu bahwa orang itu bingung tiap bulannya bayar kreditan kan gitu ya kan. Nah kita nggak punya mobil kan gitu, tenang aja nggak punya kreditan kan gitu ya kan. Semacam itu, macam-macam gitu kan. Makanya jangan pernah memandang ya kan kenikmatan orang lain gitu kan. Cukuplah ya kan kita melihat kenikmatan yang kita miliki. Nah sehingga kita menjadi orang yang kaya gitu ya kan. Yang terpenting adalah ya kan kekayaan yang kita miliki seharusnya adanya kekayaan yang ada di dalam hati kita ya kan. Maka ketika kita memohon sama ya Ghani, zat yang maha kaya ya kan, zat yang maha kaya, maka mohonlah untuk kekayaan yang ada di dalam hati kita ya kan. Sehingga ketika kekayaan yang ada di dalam hati kita maka akan terasa nikmat dan enak ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Tuh ya kan, hidup itu mudah tapi menjalani kehidupan itu yang sulit ya kan. Hidup kan mudah, kamu makan, minum, hidup gitu loh ya kan. Iya enggak? Kamu makan ya kan, minum itu kan untuk apa? Syariatnya untuk hidup ya kan. Tapi menjalani kehidupan itu yang susah ya kan. Harus berinteraksi dengan sosial, dengan orang lain sebagai macamnya, berbagai macam orang ya kan. Sifat dan karakternya itu yang terkadang membuat kita sulit gitu loh ya kan. Nah itu ya kan, semacam itu penting lah ya kan. Ghani yang semacam ini, kekayaan yang ada di dalam hati kita gitu ya kan. Memohon sama Allah selalu agar supaya Allah memberikan kekayaan yang ada di dalam hati kita gitu kan. Maka kita akan senang
ya kan. Sempit apapun rumah, tapi kalau hati kita kaya, maka rumah itu akan terasa lega. Nah iya kan, ya, masalahnya kenapa kita merasa nggak lega? Ya karena kita memandang rumah orang lain, gitu loh, ya kan. Lihat rumah orang lain lega, sana ke rumah sempit amat ya kan, gitu loh ya kan. Karena yang dilihat rumah orang lain ya kan. Seharusnya jangan lihat rumah orang lain, ya sudah kita lihat rumah kita sendiri, ya segini kan, gitu loh ya kan, nikmati ya kan. Allah ngasihnya segini gitu ya kan, ya sudah ya kan. Makanya lah gitu ya kan, jangan sering-sering ngelihat kenikmatan orang-orang lah ya kan. Nanti hilang rasa syukurnya. Kalau kamu bertamu juga jangan celingak-celingukkan gitu ya kan. Bertamu ke rumah orang, lihat celingak kan gitu ya kan. Istilah kata itu monitoring memantau ya kan, isi rumah orang itu repot nantinya ya kan. Kamu akan repot ya kan. Itu semacam itu. Bertamu ya kan, ya sudah bertamu ya kan. Dia punya rumah kayak apa ya sudah, nggak usah kita lihat semacam itu. Kita nggak usah mikirin ya kan, rumah kayak begini ya kan, bangunnya kayak apa ya kan, duitnya berapa gitu kan, biayanya berapa, ini orang penghasilannya berapa sih kan, gitu loh ya kan. Itu semacam itu ya kan. Ya akhirnya ya kan kita jadi orang yang bodoh. Kenapa? Ya mikirin sesuatu yang memang harus tidak dipikirkan. Orang yang punya aja rumah nggak mikirin, maka kita harus mikirin, kan begitu namanya. Kan namanya goblok kan, gitu loh ya kan. Semacam itu. Ya sudah nggak usah pikirkan gitu ya kan. Makanya seperti itu tadi saya katakan, jangan pernah melihat nikmatnya kekayaan atau nikmatnya orang lain, maka kita tidak akan pernah bisa bersyukur gitu kan. Kita jangan pernah melihat orang punya mobil, punya Alphard apa segala macam, apalagi kita di jalan lihat orang punya mobil, wah mewahnya luar biasa itu mobil, keren kan gitu ya kan. Wah anak muda kan begitu, wah keren tuh mobil ya kan, berapa itu harganya mobilnya kan, gitu loh ya kan. Pajak juga kayaknya gede itu kan, gitu ya kan. Yang punya mobil aja nggak pernah mikirin, kamu yang cuma ngeliat aja mikirinnya sampai segitunya kan, gitu loh ya kan. Nah ini kan repot namanya gitu ya kan. Ya sudah gitu kan, santai-santai aja ya kan. Boleh aja lihat, ya boleh nih, alhamdulillah ya kan. Orang dikasih rezeki luar biasa sama Allah ya kan. Punya mobil hebat sekali, ya sudah pikir sebatas itu aja gitu kan. Sebatas mensyukuri bahwa orang itu diberikan rezeki sama Allah semacam itu. Jangan sampai kita memikirkan terlalu jauh terhadap rezeki ya kan. Maka kadar rezeki kita itu sudah ada ketentuannya masing-masing begitu ya kan. Dan kita harus yakin ya kan, dengan Allah, harus yakin dengan asma Allah. Allah itu maha kaya ya kan. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik kan, gitu ya kan, yang terbaik. Makanya jangan terlalu banyak permohonan, yang terpenting adalah banyak ibadahnya gitu ya kan. Kalau kamu banyak permohonan, ya nanti kamu kecewa kan, gitu. Yang penting mah ibadah kan, gitu ya kan. Banyak ibadah, nikmatin kan apa yang sudah Allah berikan ya kan. Jangan pernah kamu rasakan tapi kamu nikmatin gitu loh ya kan. Kalau kamu rasakan mesti kamu merasa kurang terus. Tapi kalau kamu nikmatin, enak aja gitu loh ya kan. Enjoy kan gitu, dinikmatin ya kan. Kalau kamu rasakan, ya kan merasa kurang terus ya kan. Ya kan merasa kurang terus. Makanya ya kan, ya seperti itu kemarin saya katakan itu ya kan. Makanya yang terbaik sebenarnya yang bisa orang bersyukur itu terkadang orang yang suka ngopi gitu kan. Paham nggak? Orang yang suka ngopi. Orang yang suka ngopi itu tidak pernah merasakan rasa kopinya, tapi menikmati kopinya, ya kan? Sepahit apapun itu kopi, maka tidak akan pernah dirasakan, tapi nikmatnya kopi itulah yang dirasakan, iya kan? Ya kalau dirasakan kok kopi pahit, gitu kan? Dirasakan, pahit, nggak akan nikmat. Tapi kalau dinikmati nggak akan pernah dirasakan, nggak akan terasa maksudnya, ya kan? Hidup juga begitu. Hidup itu jangan dirasakan, dinikmatin, susah, senang,
nikmatin. Kenapa harus dikatain nikmatin? Susah senang juga merupakan bagian dari pemberian Allah, semacam itu, ya kan? Semacam itu, ya kan? Yang penting kita nggak boleh berputus asa untuk berdoa. Tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.